Oke, kita mulai saja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini di bulan puasa, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan ngoceh nih sampai sore. Materi hari ini kita bahas tentang smart city. Ini sebenarnya materi sebelum pra-UTS ya, tapi karena saya terlewat ya, dan nggak apa-apa. Saya coba sampaikan dulu di sini biar ada sedikit gambaran ya, tentang smart city itu seperti apa, karena saya yakin kalian sudah apa namanya, sudah sering mendengar istilah smart city itu sendiri. Nah, mungkin nanti kalian punya definisi masing-masing tentang smart city, punya ada satu kesatuan bahwa smart city itu seperti apa gitu ya. Oke, narsisnya nanti aja setelah mau close saja biar yang baru gabung bisa apa namanya cuci muka dulu dan sebagainya. Jangan mentang-mentang puasa terus jadi cuci muka. Oke, kita masuk cerita utamanya bagaimana secara konsep eh, smart city itu seperti apa ya. Di sini kita akan bicara, mungkin kita bicara dulu apa namanya, kayak seperti definisi dan sebagainya dulu, baru nanti kita masuk ke hal-hal yang terkait ya. Oke, menurut Fernandes, nah ini kita bicara smart city ini adalah sebuah sistem yang terkoneksi antara manusia dan sosialnya dan sekitar, di mana di sini interaksinya berbasis teknologi dan kemudian dengan apa namanya, untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, untuk secara efisien mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi atas dasar kepentingan dari kemitraan pemangku kepentingan dan kemitraan yang berbasis pada perkotaan. Ya, di sini intinya dia menyebutkan bahwa bagaimana interaksi antara manusia dan lingkungan sekitarnya yang berinteraksi secara melihat sumber daya dan kemudian hubungannya melalui sebuah teknologi. Menurut Fernandes. Next, kita bicara menurut Graibeh. Graibeh, susah amat ngomongnya ya. Sudah nggak apa-apa. Ini nama orang, jadi jangan jangan salah. Mudah-mudahan spellingnya cukup dimengerti. Jadi di sini kita bicara smart city dari perspektif data manajemen. Ya. Menurut mereka, kota pintar atau smart city ini terdiri dari aktivitas pengelolaan data yang dilakukan secara bersama-sama dengan teknologi sebuah jaringan dan komputasi. Di sini juga dilindungi security keamanan datanya dan privasi datanya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup warganya yang memiliki 5 dimensi, mobilitas, kemudian kesehatan, transportasi, hiburan, dan pemerintahan. Jadi lebih melihat perspektif datanya, di mana datanya mungkin nanti ceritanya adalah dikumpulkan, terus diolah sedemikian rupa untuk menjadikan sebuah kumpulan data yang baik, dan tujuannya apa namanya, untuk sebuah peningkatan kualitas hidup. Nah, 5 dimensi yang disampaikan ada utilitas, health, transportasi, entertainment, dan government. Oke, ini menurut Graibeh. Garaibeh. Oke, lanjut. Waduh, jam segini yang masak udah bikin cacing goyang-goyang, padahal masih pagi nih. Oke, next ada Kut Pandi, Kut Padi, Kon Pandi, Konde Padi, mendefinisikan seperti yang disarikan
atas bahwa kota inovatif ya sebutnya inovatif city. Smart city sebagai sebuah kota inovatif yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan sarana lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya sama sih ujungnya meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi dan layanan dalam sebuah perkotaan dan daya saing ya sambil memastikan bahwa ia memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan sehubungan dengan sosial, lingkungan dan budaya. Ya, betul. Jadi ini intinya mungkin pada bilang urusannya adalah meningkatkan kualitas hidup. Mungkin dengan cara seperti itu sebenarnya bukan kualitas hidup juga sekarang udah bicara tren ya. Oke, lanjut. Nah, sehingga kita bisa mensarikan ada beberapa yang harus diingat dari definisi-definisi di atas. Contohnya kita bicara 3 tujuan utama Smart City adalah meningkatkan kualitas hidup. Nah, terus kemudian mencapai efisiensi dan mendapatkan lingkungan yang berkelanjutan. Lingkungan yang lebih baik ya artinya. Dalam hal ini misalkan kalau bicara polusi gitu kan, kedepannya polusi tersebut bisa dikurangi. Tujuannya untuk memanfaatkan sumber daya publik yang lebih baik, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada warganya. Nah ini eh, bicara definisinya ya, jadi mudah-mudahan kita punya gambaran bahwa tujuannya di sini tadi disebutkan meningkatkan kualitas hidup, mencapai efisiensi, dan mendapatkan lingkungan yang baik yang berkelanjutan. Eh, saya nggak tahu nih, karena mayoritas kemarin kalau nggak salah ada di Pulau Jawa ya semuanya. Jadi sudah tahu nih permasalahan di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, apalagi kalau ada bicara 5 kota besar, Bandung, Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang, itu apa namanya kota yang sangat padat. Nah, bicara paling gampangnya misalkan meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup yang seperti apa? Misalkan kita apa namanya? Bagaimana kita bisa nyaman dalam berkendara. Terus kemudian apa namanya? Bagaimana dengan polusi dan sebagainya. Kira-kira kalau menurut Anda lagi vaksin, oke nggak apa-apa. Kemarin lupa, wah ini ada yang salah kamar nih. Uh, Bu Nikmah, Bu Nikmah ini salah kamar. Ini saya lagi ngajar, Bu. Iya, kita abaikan. Settingnya kita abaikan dulu karena ada yang salah kamar. Oke, salah masuk ruangan. Oke, so kita bicara next basic komponen, di mana basic komponen digital infrastructure untuk sebuah smart city. Di mana di sini bicara smart city, kita bicara apa saja sih yang diperlukan, apa saja yang terkait, terhubung secara langsung, dan bagaimana kaitannya dengan yang lain. Yang pertama, kita lihat dari mana nih anaknya? Dari data center. Oke.
Kenapa kita perlu data center? Karena kita perlu mengolah atau mengumpulkan data yang urusannya nanti bagaimana data tersebut bisa memberikan sebuah solusi yang akan dipergunakan sebaik-baiknya. Nah, jadi misalkan kita bicara tingkat polusi di sebuah daerah. Nah, sebuah daerah kita tahu ada ambang batas polusi yang baik yang bisa ditolerir oleh nafas, oksigen dan sebagainya, kadar oksigen dan sebagainya itu yang kita kumpulkan, kita kolek sehingga kita tahu daerah atau kota mana yang memiliki tingkat polusi yang paling tinggi. Ya, pasti kita udah langsung bisa nyebut, kita ngomong Jakarta udah gelap banget itu kalau lihat dari atas gitu ya. Nah, jadi eh, apa namanya? Sesuatu yang kita sampaikan di sini komponen yang penting. Next kita bicara network infrastructure-nya, bagaimana kita bisa berkomunikasi antar device. Kita pasang misalkan perangkat IoT, dan perangkat IoT-nya tersebut bagaimana caranya bisa apa namanya terkoneksi. Pasti akan berurusannya dengan network infrastructure-nya, bagaimana kita pasang sebuah perangkat yang posisinya berada di persimpangan lampu merah misalkan, nggak mungkin kan saya pasang PC di situ sebesar apa nanti ujung-ujungnya, karena orang Indonesia biasanya rasa memilikinya cukup tinggi, nanti yang ada belum juga sehari udah hilang. Yang pasti kita pasang perangkat-perangkat device yang cukup ringan, cukup light, di mana mungkin orang berpikir bahwa ini barang apa sih, jadi nggak tahu gitu ya. Kemudian ada fixed dan mobile connectivity, artinya beberapa infrastruktur pendukung selain network infrastructure tersebut, sehingga kalaupun terjadi lost connection masih didukung oleh fixed mobile connectivity-nya tetap bisa jalan ya. Kemudian ada Internet of Things and Device. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita pasang beberapa perangkat IoT yang ditaruh di rural base ataupun di sesuatu tempat yang kegunaannya pasti akan berbeda satu sama yang lainnya. Benar, kita bicara platform dan aplikasinya, dan di sini sudah pasti beda ya, artinya masing-masing apa namanya perangkat dengan kebutuhan tertentu pasti menggunakan platform ataupun aplikasi yang berbeda. Mungkin pernah melihat sebuah billboard ataupun sebuah running text yang ternyata kalau kita lihat, wah ini dia lagi pakai Windows Pak, taunya dari mana? Karena ternyata billboardnya keluar blue screen dan itu error. Setelah berapa jam baru diubah atau kelihatan mouse-nya gerak-gerak karena terjadi di reset dan sebagainya. Nah, di resetnya pun pas lihat, oh nggak ada orang di situ, oh ternyata di remote Pak. Nah, di ini hal yang seperti ini yang urusannya dengan digital infrastructure yang ada, bagaimana untuk meningkatkan apa namanya terjadinya sebuah smart city. Kalau yang tinggal di Bandung mungkin harusnya sudah mulai aware di Jalan Soekarno Hatta di bypass itu saat ini sudah terlihat speed trap. Nah, speed trapnya kelihatan, jadi langsung disebutkan kecepatan Anda 60, oke. Nah, gambarnya hijau. Begitu di atas 60, nah, 61 aja, langsung gambarnya kuning. Hati-hati. Nah, begitu di atas 80, langsung tulisannya merah. Udah merah, ini nggak tahu nih, apakah dia hanya semacam warning saja dahulu atau sudah mencatat dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Nah, ini kan kita belum tahu. Tapi yang jelas eh, penggunaan apa namanya? Penggunaan perangkat IoT tersebut itu sebagai salah satu bentuk smart IoT-nya. Kalau juga yang tinggal di Bandung mungkin memperhatikan juga di beberapa persimpangan lampu merah saat ini juga terlihat ada kamera. Nah, kamera di sini untuk mengcapture eh, pengendara menggunakan seat belt atau tidak. Nah, kalau udah ini kan ini seru nih. Serunya apa? Wah, siap-siap aja tuh nanti. Ada denda. Jadi yang tidak menggunakan seat belt pasti ada denda. Bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang apa namanya beredar di media sosial sebuah foto ada seorang pria dan wanita
yang posisi yang wanitanya berada di posisi penumpang dan posisinya mungkin sedang bergelayut manja dengan sang suami mungkin atau dengan sang pria. Nah, kan jadi lucu juga tuh di foto beredar. Pada ada aja yang netizen Indonesia kan oke banget itu komennya gitu kan. Oh aduh, itu istrinya atau bukan, itu selingkuhan atau ada yang gimana. Nah, itu banyak komen seperti itu. Tapi dari pihak disabnya cuma bilang gunakan sabuk pengaman. Anda tidak menggunakan sabuk pengaman dengan baik dan benar. Tapi komennya netizen, waduh, seru banget itu gitu ya. Jadi ini beberapa hal urusannya dengan nanti bagaimana digital infrastructure yang diperlukan dalam sebuah smart city. Oke, lanjut. Key enabling teknologinya. Nah, ini. Jadi di sini kita bicara bagaimana data tersebut apa namanya diolah, disampaikan, diatur sedemikian rupa sampai ke datanya menjadi sebuah solusi. Ya. Oke, kita bicara satu persatu dulu mungkin. Kita bicara eh, yang di tengah dulu. Bagaimana data tersebut. Oke, kita kabur. Oke. Nah, kita di tengah kita punya ada perangkat IoT-nya, data manajemen, big data analytics, terus kemudian artificial intelligence dan machine learning, cloud, ada blockchain. Nah, ini apa ini? Nah, jadi di sini kita bicara bagaimana interaksi datanya, terus kemudian bagaimana datanya diolah, bagaimana datanya eh, dibelajarkan, ditrainingkan gitu kan, sampai ke datanya disimpan ataupun disecurekan. Nah, ini seru karena saat ini teknologi cloud mungkin sudah tidak asing lagi gitu kan. Jadi memudahkan kita tidak perlu apa namanya memiliki sesuatu server dan sebagainya, kita simpan semua di cloud dan kasarnya tinggal bayar deh. Pusing-pusing amat harus harus mengelola server, silahkan diurus saja di cloud saja. Terus kemudian bagaimana mensecurekannya ya, teknologi blockchain saat ini sudah tidak hanya urusannya dengan finansial, tapi sudah ke berbagai hal. Jadi data yang masuk ke dalam cloud kemudian disecurekan oleh teknologi blockchain sehingga data tersebut bisa dibilang data tersebut valid. Ya. Kemudian kita bicara hal-hal yang lain. Kita bicara dari atas dulu, mungkin dari atas kiri kita bicara smart education. Nah, ini salah satu hal yang sudah mulai diuji cobakan di berbagai akademi. Contohnya untuk di Telkom sudah sangat oke sekali nih. Ya, smart education-nya absensi udah nggak perlu pakai absensi, tapi sudah langsung tapping gitu kan. Nah, meskipun juga masih ada kendala lagi. Bener nggak ini orang yang tapping adalah orang yang bersangkutan atau ada yang nitip? Nah, kan? Kira-kira kalau tapping terus kemudian apa namanya nitip ke orang RFID-nya, kartunya, nah berarti kan masih bisa diakalin sistemnya. Wah, ngomong nggak bener nih, ngajarin nggak bener jadinya. Ya, tapi udah nggak apa-apa. Memang memang saya yakin kalian tahu kan itu ya. Artinya kalau kita bicara apa namanya tapping ya si bobo di kelas bobo di rumah nitip ke apa namanya temen seasrama misalkan satu kosan misalkan nah aduh tappingin dulu dong gitu kan nanti gue masuknya setengah jam lagi deh alasannya kan tadi bilang mungkin habis dari toilet gitu kan mungkin juga dosennya kan seperti saya nggak pernah aware sama murid ataupun bodo amat gitu kan nah hal itu bisa terjadi nah sekarang kita bicara smart education-nya bagaimana kalau kita ubah bukan cuma tapping fingerprint atau face recognize, wah kan lebih seru lagi. Eh, ada error kah? Kok ada muncul error? Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Oke, tadi ada warning error pop up muncul di saya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi kira-kira kalau udah seperti itu, menurut Anda bagaimana nih? Nah,
Kalau misalkan absensinya Pak, absensinya sekarang jangan pakai tapping deh. Absensinya langsung face recognize dipasang di dalam kelas. Sehingga begitu ada orang yang masuk, absensinya langsung terchecklist dan orang tersebut sudah dikenali sebagai si A. Kan nggak mungkin kita di Indonesia mungkin belum untuk teknologi topeng topengnya mirip si A gitu kan. Nah, mungkin belum belum sampai ke sana gitu. Jadi kita bikin face recognize untuk mengenal wajah masing-masing orang dan langsung begitu masuk absensinya langsung terchecklist hadir. Kalau perlu tercatat juga dia keluar jam segini, keluarnya kemana nggak tahu, bahkan mungkin dideteksi, oh keluarnya ke toilet pak, dan di toilet ngapain, waduh bahaya kalau di toilet ngapain ada kameranya. Ini mah terdeteksi berapa lama dia ada di dalam ruangan kelas dan berapa lama dia tidak ada di dalam ruangan kelas, misalkan seperti itu. Jadi kalau udah seperti itu kan lebih lebih seru lagi nih. Kemudian misalkan sistem absensinya sudah bicara apa face recognize juga, fingerprint juga. Nah, misalkan kita bicara yang lain, apa namanya jadwal. Begitu kita masuk masuk ke kampus, nah, langsung HP kita dapat notifikasi. Anda hari ini kuliah ini jam segini di ruangan ini. Nah, itu kan enak nih. Jadi membantu kita sebagai apa namanya warning, bukan warning, apa namanya ya, reminder untuk bahwa hari ini kita ada kelas apa, karena giliran kita masuk ke dalam sebuah kampus, di lingkungan kampus tersebut mendetek bahwa yang datang si A tersebut HP-nya dari nomor sekian, kalau nomor HP nomor sekian ini berarti siswa atau muridnya murid nomor NPM sekian, dan NPM sekian itu hari ini jadwalnya ini. Nah, sehingga begitu dosennya tidak bisa hadir atau berhalangan pun juga Anda yang ada di kampus sudah langsung dapat ratifikasi bahwa untuk kelas hari ini dosen yang bersangkutan tidak bisa hadir atau tidak ada. Nah, kalau misalkan di apa namanya di gedung bangkit ya, kok di gedung bangkit, gedung Nanas tuh kan, di gedung Nanas ada monitor segede gaban di bawah apa dekat lift tuh kan. Nah, itu menginformasikan kelas dan sebagainya. Nah, gimana kalau informasi tersebut tidak hanya ada di monitor tapi langsung ke HP Anda masing-masing, kan itu lebih seru. Itu contoh. Kemudian ada smart environment. Nah, ini smart environment ini lebih ke lingkungan ya, misalkan di banyak di apa namanya? eh, perkebunan dan sebagainya untuk mengetahui misalkan kelembaman, polusi dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut smart transportation. Mungkin di beberapa kota sudah mulai memunculkan smart transportation-nya. Mungkin kita yang belum aware ataupun mungkin saya gitu ya, yang masih gaptek. Sepertinya kalau di Jakarta kita buka sebuah aplikasi tertentu, kita bisa tahu kira-kira berapa menit lagi nih busway-nya akan sampai, dan busway yang akan sampai bentar lagi itu adalah busway yang rute mana atau jalur mana. Nah, itu contoh sebuah smart transportation. Tapi mungkin di kita kalau di Bandung mungkin belum sampai ke sana gitu ya. Tapi mungkin insya bisa menuju sampai ke sana. Smart industry di sini bicara bagaimana kita apa namanya bisa mengetahui tingkat polusi misalkan, tingkat kepadatan area rural areanya, dan bagaimana urusannya dengan traffic dan sebagainya, ini juga juga bisa bisa digabungkan. Ada smart energy, nah ini biasanya urusan dengan smart grid dan sebagainya, bagaimana urusan apa namanya meminimalisasi penggunaan resource yang ada. Ada smart healthcare. Nah, ini saya juga ngajar di healthcare ya, e-health ya. Jadi di sini lebih ke bagaimana penggunaan media, media gadget ataupun gawai yang Anda miliki untuk membantu apa namanya sistem informasi kesehatan. Nah, terakhir ada smart living, ada smart building, smart citizen dan sebagainya. Ini urusannya dengan yang kita nih biasanya, yang biasa kita kita lakukan sehari-hari di lingkungan. Oke, lanjut. Nah, silakan buka smartcity.jakarta.go.id. Nah, itu di kita deh ya.
Kemudian ini kita lihat contoh-contoh yang lain di kota-kota lain. Kalau Jakarta yang jelas smart city-nya seperti itu. Intip aja sendiri gitu ya. Saya nggak mau nyampaikan di sini. Silakan Anda intip sendiri seperti apa sih gitu ya. Jadi Anda punya gambaran. Oke Pak, di Indonesia ternyata sudah begini 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 ya. Minimal sudah hampir-hampir mirip lah dengan negara-negara maju tetangga sebelah gitu kan. Oke, contoh lain kita punya San Diego install sekitar 3.200 smart sensor di awal tahun 2017 untuk tujuannya mengoptimize traffic dan parking dan enhance meningkatkan keamanan publik, ya. Environmental awareness dan overall livability for its resident untuk penduduknya meningkatkan awareness. Nah, eh saya coba angkat satu yang paling sering di kita itu terjadinya apa ya? Begal. Nah, kalau traffic di kita di kota besar dan maupun kota-kota di Indonesia sudah dipasangin sensor kamera dan sebagainya. Wah, ini seru nih. Ada yang membegal karena kameranya on semua, mau lari kemana aja langsung ketahuan kan? Juga. Jadi nggak ada ruang gerak buat para pembegal atau para pencuri sepeda motor untuk beraksi karena semua titik ada kameranya sehingga langsung begitu dia ngegas langsung terdetek kan. Oke, diikutin aja langsung gitu. Yo, ini sama dari apa namanya kamera di sini pindah ke kamera di sini pindah lagi ke kamera di sini sampai kemanapun ya ke ujung kasarnya ke ujung jalan apapun ketahuan minimal sampai jalan-jalan besar begitu dia masuk gang nah baru nggak ketahuan gitu kan tapi yang jelas apa namanya ruang geraknya langsung kelihatan jadi begitu ada orang yang mengadukan bahwa kendaraannya baru saja dicuri di satu tempat, misalkan di depan Alfamart misalkan, nah kamera yang di situ langsung menginformasikan atau melihat rekamannya dan rekamannya kan langsung terlihat, oh dari sini dia masuk ke jalan ini, oh terus jalan sini, ya udah. Enak itu, seru itu. Kalau udah seperti itu, polisinya pun juga seru aja ngejarnya gitu kan, ayo lo mau lari kemana? Karena polisinya langsung dikasih tahu dia lagi ada di jalan sini menuju persimpangan yang sini silahkan dicegat di sini wah kan eh les, apa seru deh gitu istilahnya kayak di film-film gitu ya kalau udah kayak gitu ya. Demikian juga untuk parkir. Nah, kota besar seperti Jakarta urusan parkir mampus deh gitu kan. Punya mobil tapi nggak bisa parkir apa namanya masuk mall dan sebagainya karena penuh dan sebagainya. Jadi yang ada muter-muter-muter ya. Karena muter-muternya itu tadi urusannya ngabisin bensin lah, jadiin polusi lah gitu kan. Nah, ini sesuatu yang bikin jadi tidak nyaman ya. Oke, saya lanjut. Singapura. Nah, ini saya paling top nih, paling 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 oke nih dengan mereka ya karena mereka sudah sangat-sangat kalau menurut saya sudah sangat-sangat maju banget gitu ya. Bahkan kalau dibilang tingkat crime-nya meskipun ada, crime-nya ada, tingkat kejahatannya juga ada, tapi mungkin tidak separah di Indonesia ya. Eh yang paling saya seru itu waktu itu kalau di apa namanya di negara tetangga Singapura ini misalkan ada namanya sepeda yang digunakan untuk para turis dengan menggunakan aplikasi misalkan gitu ya. Jadi misalkan seperti kita sebutnya apa ya? Jadi ada yang ingat ya apa sepeda yang apa sih namanya bukan go bike apa ya? Suka ditaruh kalau di Bandung itu ditaruh di alun-alun dan kemudian kita pakai aplikasi kita scan scan code terus kemudian apa namanya kita bisa pakai selama sekian jam, terus kemudian kita kembalikan lagi ke situ. Nah, setelah selesai, kita scan code lagi bahwa itu sudah selesai. Nah, itu contoh seperti itu. Nah, eh mungkin kalau di Indonesia lama-lama hilang juga itu, hilang juga. Umurnya nggak lama lah gitu ya. Tapi di negara tetangga itu apa ya? Istilahnya rasa memilikinya nggak ada gitu. Kalau di kita kan rasa memilikinya cukup tinggi. Barang yang ada di luar rumah itu nggak lama pasti hilang. Ada yang ngangkut aja. Karena rasa memilikinya cukup tinggi. Nah, di sini ini juga paling seru lagi. Jadi dia menggunakan
berbagai macam sensor dan IoT yang kamera ya IoT kamera untuk memonitor berbagai hal bahkan kebersihan. Jadi di sana istilahnya don't litter itu benar. Jangan buang sampah sembarangan karena apa? Kameranya banyak. Nah, begitu Anda buang sampah, nah, dendanya cukup lumayan. Jadi ya siap-siap aja gitu. Kalau di kita kan bodoh amat. Mungkin belum belum aware gitu karena mikirnya oh ada pasukan apa namanya tukang bersih-bersih kok yang pakai jaket kuning gitu ya. Nah, tapi kalau di sana begitu Anda buang sampah sembarangan langsung itu ini siap-siap aja nanti pasti Anda akan didatengin oleh seseorang. Nah, bahkan dia bilang sekarang mencoba autonomous vehicle. Nah, ini di sini tujuannya untuk apa namanya memonitor kaum kaum yang sudah manula ya. Karena di sana eh, orang-orang tuanya pun kalau di kita begitu masuk masa pensiun ya sudah pensiun nggak ada kerjaan gitu kan. Tapi kalau di Singapura beberapa saya lihat justru yang para manula ini masih bekerja, hanya memang dia bekerjanya tidak apa namanya tidak full, tidak full time, tapi hanya waktu-waktu tertentu dan pekerjaannya misalkan yang mayoritas sering saya lihat dia bekerja hanya di bagian kereta bawah tanah misalkan hanya sebagai penjaga di kereta bawah tanah membantu menginformasikan sebagai penunjuk jalan dan sebagainya jadi bukan pekerjaan yang seperti apa namanya pekerja keras seperti biasanya ya kasar misalkan. Oke, next Dubai. Nah, ini juga sama. Smart city yang digunakan misalkan ada traffic routing, parking infrastructure planning and transportation. Nah, rata-rata memang yang dikejar paling utama adalah ini karena ini satu masalah sebuah negara berkembang urusannya selalu dengan transportasi. Ya, Anda bisa lihat macet di mana-mana dan sebagainya. Terus kemudian eh, apa namanya tempat parkir, nah, jalur dan sebagainya. Gimana kalau kita bisa buat sebuah perangkat IoT yang bisa membantu mengatur jalan? Jadi misalkan apa namanya, begitu jalan tersebut macet, maka otomatis lampu merahnya selalu nyala dan yang ada semua harus belok kiri atau belok kanan, misalkan contoh seperti itu harus melakukan routing, ya routing traffic yang diperlukan. Kemudian juga di sini di Dubai juga menggunakan telemedicine, smart healthcare, smart building, dan sebagainya. Mungkin di kita belum semuanya. Bahkan mungkin beberapa dari kalian ingin mencoba atau menggunakan, silahkan bisa. Saat ini juga kita sudah mulai banyak nih produk-produk smart building ya, smart home ya. Dari misalkan bagaimana efisiensi energi, khususnya paling gampang misalkan lampu. Nah, lampunya akan nyala kalau ada orang di dalam rumah. Kalau nggak ada orang di dalam rumah atau tidak ada pergerakan di dalam rumah, berarti lampunya mati. Kemudian misalkan yang paling sering adalah lampu jalanan atau lampu di luar rumah. Di mana lampu di luar rumah hanya akan nyala pada saat malam hari ataupun terjadinya gerhana. Ya, lampunya baru nyala. Nah, itu kan juga sebuah salah satu metode efisiensi karena biasanya di orang Indonesia itu giliran mendekati Lebaran ada istilah mudik dan mudiknya itu biasanya lampu depan rumahnya akan selalu nyala. Itu indikator para pencuri untuk tahu bahwa wah ini siang lampunya masih nyala, orangnya nggak ada di rumah ini berarti. Ya kan seperti itu. Jadi hal itu bisa kita atasi dengan teknologi smart home khususnya di bidang perlampuan lightingnya ya. Jadi bisa di set waktunya atau tadi otomatis melihat dari sensor cahaya bahwa kalau pagi hari otomatis mati tapi begitu malam otomatis nyala atau di apa namanya lampu di gang misalkan kalau ada orang lewat baru nyala gitu kan. Tapi kalau siang nggak nyala itu lebih efisien lagi nggak cuma nyala terus jadi begitu yang lewat tikus, dia juga nyala juga gitu ya. Tapi ya minimal dia mengefisiensikan energi yang diperlukan sehingga hanya menyala pada saat-saat ditentukan saja. Oke, sama di Barcelona, Spanyol juga sama segala sesuatunya menggunakan
apa namanya, sistem smart city, ada smart transportation, di mana di sini implementasinya di setiap bus stop ada provide free wifi. Wah, kayaknya kalau udah ada free wifi kayak gini, kita kita nggak udah urusan dengan kafe nih nantinya. Yang ada di halte semua nangkringnya. Kenapa kayak di halte? Ya kan gratis, Pak. Kalau ke kafe minimal beli teh botol satu, Pak. Baru kita dapat free wifi-nya gitu kan. Oke, Anda tapi juga nggak malu juga, teh botol udah habis masih nangkring di situ sampai 3 jam, 4 jam gitu. Karena cuma cuma mau mainan wifi doang gitu kan. Nah, tapi ya artinya beberapa public space, lokasi-lokasi umum ini sudah memberikan free wifi. Di kita juga sudah ada sih, hanya mungkin tidak belum bukan tidak belum lah belum belum bagus karena bandwidth di kita masih cukup mahal ya. Jadi permasalahannya hanya itu. Oke, oke, lanjut, lanjut. Nah, kita bicara fungsional IoT untuk smart city saat ini. Kita bicara bagaimana sebuah basic application di dalam sebuah IoT, dalam sebuah smart city. Mana nih yang mau disebut dulu? Yang gambar hijau atau yang gambar hitam nih? Nah, yang gambar hitam aja dulu deh. Ada traffic management. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas ya. Jadi di sini bagaimana meyakinkan bahwa sebuah jalur lalu lintasnya kalau lagi padat berarti bisa nggak diroutingkan, bisa nggak dibelokkan gitu kan. Jadi di sini terlihat komunikasinya seperti apa. Kemudian ada IoT, ya, ya udah pasti ya. Terus kemudian ada gas dan water leak detection. Nah ini mungkin kita belum. Belumnya kenapa? Karena di kita hanya bilang mungkin PDAM ya. Gas mungkin beberapa saja. Dan kalau bicara PDAM pun juga tidak seluruhnya orang menggunakan PDAM. Nah, penggunaan apa namanya? Penggunaan gas atau pipe leakingnya mungkin belum. Dan kita pun masalahnya PDAM pun kalau terjadi kebocoran itu juga tidak tahu. Adalah harusnya kalau terjadi kebocoran itu terlihat dari tekanan. Nah, tekanannya apa namanya akan menurun karena terjadi sebuah kebocoran di satu sektor ya. Contoh paling gampang misalkan kayak gini. Kalau Anda punya kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun motor, kapan kita tahu bahwa oh ternyata lampu sennya mati. Nah, lampu sennya mati itu biasanya kedipnya akan lebih kencang dibandingkan eh, keadaan normal. Itu berarti bisa mengindikasikan bahwa oh lampu sennya mati ini gitu kan, tanpa harus melihat karena sudah ada bentuk blink yang berbeda. Nah ini contoh beberapa indikasinya. Ada smart street light. Nah ini tadi yang saya bilang mungkin lampu penerangan jalan ini apa namanya nyalanya hanya pada saat malam saja atau hanya saat apa namanya ada orang lewat saja atau ada kendaraan lewat saja. Nah, kemudian ada smart parking. Nah, ini juga lebih seru lagi kalau misalkan kita bikin pada saat apa namanya mobil tersebut masuk dalam sebuah area dan akan diinformasikan apakah masih tersedia area parkir atau tidak atau mungkin langsung kita ada directionnya yang kosong di sebelah sini, silakan menuju di sini. Nah, kan akan seru gitu ya, akan serunya karena apa namanya posisinya memudahkan kita sehingga efisiensi energi bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan tersebut tidak akan terulang dengan percuma. Electronic emission, nah ini di kita juga masih agak susah karena banyak perumahan di bawah Sutet. Jadi nggak bisa dibilang apa namanya berguna ya karena udah ngomong emisi elektromagnetik ini berbahaya sebenarnya. Memang tidak terasa saat ini, mungkin nanti. Smart home, ada smart environment. Ya, pokoknya intinya banyak semua nih. Ini ada banyak ilustrasi penggunaan smart city yang bisa kita angkat. Ya, mau bikin?
Jadi tugas akhir silakan. Ini bisa nih. Mau yang mana? Ini bisa bisa di konektikan semua. Nah, paling bawah ini seru. Electric vehicle charging. Nah, kalau misalkan ada peraturan bahwa tidak boleh ada kendaraan bermotor roda dua, wah ini seru. Silahkan pakai selis semua. Wah ini lebih seru lagi. Kenapa? Karena kalau pakai selis tingkat kecelakaan sampai memunculkan adanya kematian mungkin menurun. Kenapa? Karena secepat-cepatnya kecepatan berapa sih naik selis gitu kan? Kenceng Pak, iya kenceng. Tapi kalau jatuhnya kan nggak bisa nggak sampai bikin meninggal. Tapi kalau pakai motor kecepatan udah sampai 100 km per jam, 150 km per jam, begitu kecelakaan udah siap-siap deh. Neraka terlihat. Neraka terlihat. Jadi di sini intinya kita bisa bicara bagaimana penggunaan apa namanya? Penggunaan area apa penggunaan smart city ini untuk lingkungan yang lebih baik. Oke, saya coba sedikit sharing. Saya pernah berada di negara Cina untuk beberapa saat yang lama dan di situ saya lihat yang paling seru memang saya tidak menemukan adanya kendaraan motor ya. Yang ada semua adalah sepeda listrik dan hawanya juga enak gitu kan. Tidak ada polusi yang bagaimana-bagaimana dan tidak kalaupun ada yang punya kendaraan bermotor itu bisa dipastikan mereka adalah orang kaya. Kenapa orang kaya? Karena bayar pajaknya mahal banget. Nah itu yang testimoni yang saya dapat dari beberapa waktu di sana dan ngobrol dengan orang sana. Mereka bilang kita semua memang diwajibkan, bukan diwajibkan istilahnya menggunakan sepeda listrik. Jadi kalau kita di mall selalu nyarinya, Mbak boleh ikut ngecas nggak untuk HP, laptop gitu kan? Nah, di sana ngecasnya bukan HP sama laptop saja, tapi ngecasnya sepeda listriknya yang ikut dicas gitu kan. jadi lucu gitu. Dan memang hawanya jadi enak, jadi polusinya berkurang dan sebagainya. Mobil pun juga apa namanya hanya tahun-tahun tertentu saja yang boleh apa namanya eh, berada di jalanan sehingga begitu mobil lewat tahun sekian itu sudah nggak boleh. Kalaupun dia maksa itu misalkan sebagai koleksi, dia harus bayar pajak. Nah itu seru tuh kalau udah seperti itu. Hawanya juga enak kok. Saya pernah pernah di sana jadi serunya seperti itu. Oke lanjut. Ini beberapa apa namanya pecahannya ya. Jadi kita bicara smart city, kita bicara IoT, ada smart infrastructure, smart building, ada smart environment, smart city services, ada smart energy management, smart water and water management, smart waste management. Nah, ini banyak. Dari smart infrastructure pun kita bisa bicara ada smart lighting, ada connected street, ada smart parking, ada charging station, ada traffic surveillance, ada autonomous driving dan sebagainya. Jadi ini eh, pecahan-pecahan yang mungkin kalau misalkan Anda mau dalami lebih lanjut, kita bisa pilih lebih dalam. Nah, ini banyak bisa bisa kita bikin sebenarnya ya. Yang seru itu sebenarnya lighting apa namanya connected street traffic surveillance ini serunya tadi. Kalau misalkan di Indonesia tadi dibilang banyak sekali terjadi pencurian dan sebagainya. Nah, dengan ada connected street, smart traffic surveillance-nya, nah ini bisa kelihatan. Wah, ayo dia kabur kemana nih gitu ya. Pak, dia kan berdua Pak. Ya udah langsung kan kelihatan kameranya mendeteksi ada di mana gitu kan. Nah, ini seru. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada, oh ini IoT solusinya berikut sama teknologi example-nya. Jadi ada smart street lighting. Kita bicaranya street lighting targetnya untuk komersial dan resident street. Kemudian penggunaan efisiensi lampu dengan LED dan tenaga surya untuk kepentingan lighting. Kemudian teknologinya bisa pakai WiFi, mesh, NB-IoT, ada
weightless, lightweight ya. Wow, weightless, lightweight ini harusnya. Oke, sama aja sih. Ada smart IoT, smart area lighting, ada environment sama ya. Ini bentuknya aja hanya ditambahkan dengan teknologi yang bisa digabungkan seperti apa. Smart parking ini seru. Parkingnya bisa banyak definisinya. Kalau kemarin saya pernah ajak beberapa mahasiswa untuk bicara smart parking, tapi bukan cuma masalah apa namanya masih tersedia atau tidak. Yang ada kadang-kadang kita lupa. Misalkan saya berkendara roda 4 masuk ke dalam sebuah parkir building, setelah parkir yang ada 3 jam kemudian saya lupa saya parkir di lantai berapa ya. Kan kalau udah kayak gitu kan bingung kalau udah kayak gitu. Nah, kita coba bikin nggak tahu nih mungkin ini bisa jadi ide kalian juga karena waktu beberapa tahun yang lalu saya punya ide seperti itu teknologi untuk apa namanya proses citra mungkin tidak sebagus sekarang. Nah, mungkin itu juga bisa jadi ide. Jadi misalkan caranya bagaimana Pak? Caranya pada saat saya parkir masuk dalam gedung parkir. Sekarang kan sistemnya adalah di foto plat nomor ya atau di foto bodinya mobil dan sebagainya di foto plat nomor. Nah, kemudian kita dapat karcis yang berisikan data kita. Tujuannya misalkan kita lupa posisi kendaraan dan sebagainya, ada sebuah alat scan code ataupun barcode. Nanti di situ barcode-nya kita lihatkan tiket kita, kemudian barcode-nya akan apa namanya memberikan informasi bahwa oh Anda parkir di sini. Nah, parkir di sini taunya dari mana? Taunya dari kamera di masing-masing apa namanya tempat parkir tadi akan mencari scan code atau kertas yang Anda miliki ini akan dibandingkan dengan foto pada saat mobil tersebut masuk dan akan dicari mobil tersebut ada di mana. Kan seru udah kayak gitu. Langsung jadi ada informasinya. Oh, Anda parkir di basement 3 di tiang G2 misalkan seperti itu. Nah, dia akan oh iya di situ ya dah. Nah, itu kan seru, itu salah satu bentuk smart parking ya. Mungkin bisa jadi ide, silakan. Oke, saya lanjutin. Oh, ini masih sama ya. Ada water monitoring dan metering, ada security monitoring, ada smart trash can. Nah, ini juga seru nih. Eh bikin tong sampah yang bisa mendeteksi ini layaknya dimasukkan kepada kotak yang recycle atau kotak yang plastik atau kotak yang reuse dan sebagainya. Nah, ini kita bisa gunakan bisa deteksi. Oh, ada gunshot detection. Wah, oh, ini udah lebih parah lagi nih. Nah, deteksi ada bunyi tembakan di mana. Waduh, bahaya, bahaya, bahaya. Mungkin belum, di kita belum. Karena di kita belum separah itu ya. Kecuali kemarin anggota Perbakin mungkin. Dah, jangan dibahas. Ekosistem. Di sini kita bicara berbagai ekosistem yang muncul, kemudian arsitektur kota, enterprise IoT-nya, sama operatingnya. Oke, nah bagaimana mengkonekkan sebuah smart city? Di sini akan kita bicara security-nya, security city-nya, parkingnya, transportation-nya, surveillance-nya. Ini udah bicaranya keterhubungan antar semuanya bisa kalau misalkan jadi ya inilah jadi sebuah smart city yang paling baik ya. Sini kita bicara bagaimana mengkonekkan antara satu hal satu dengan yang lainnya sehingga bisa dapat satu kesatuan. Nah, ini arsitektur IoT-nya untuk smart city-nya banyak nih dari kita bicara device-nya, connectivity-nya, aggregation-nya, platform-nya, application-nya, environment-nya, bahkan sampai ke apa namanya enterprise integration-nya seperti apa.
Oke, arsitektur operasinya di sini menghubungkan antara jaringan dan statusnya, terus kemudian networknya untuk bisa saling berinteraksi. Di sini menyediakan laporan secara sederhana ataupun kompak dari data analisis dan kemudian arsitekturnya di masing-masing sebuah kota untuk bisa dilakukan pendataan untuk future action, untuk aksi di masa yang akan datang. Kalau di sisi functional IoT-nya ada sensing layer. Nah, di sini untuk apa namanya koneksinya dengan networknya, kemudian connectivity layernya. Kita bicara bagaimana hubungkan, pastinya sudah menggunakan nirkabel ya, artinya sudah menggunakan wireless technology karena jaraknya jauh ataupun jarak dekat. Kita juga gabungkan dari teknologi GPRS dan GSM, IoT, LoRa dan sebagainya, bahkan sampai ke 5G ya. Agregasinya kita bicara eh, bagaimana untuk mengakumulasi, menyimpan dan membawa data tersebut. Di sini urusannya dengan sensor, hub, gateway dan sebagainya. Di platform secara kita bedakan menjadi lapisan fungsional dan komplement lengkap. Pertimbangannya adalah skalabilitas, keamanan, kemudian not access restriction. Nah, oke. Okay. Oh, ini tadi udah dibahas ya sebenarnya. Kita bicara lebih lanjut tentang application for smart city, ada smart lighting, ini sudah ya. Kita bicara bagaimana and save energy consumption baik itu indoor maupun outdoor, dalam maupun di luar. Eh apa ya istilahnya? Kalau kalian ada di posisi rumah orang tua, nah, mungkin orang tua akan rewel. Rewelnya apa? Kalau keluar kamar mandi itu lampu dimatiin. Nah, mungkin ada yang sering. Nah, orang tuanya apa namanya rewel seperti itu. Oh iya lupa. Nah, terima nyala lupa matiin. Nah, solusinya gimana? Ya tadi tinggal beli lampu motion detection. Lampu yang memiliki fitur apa namanya motion detection. Sehingga kalau Anda masuk ke kamar mandi, ini akan nyala. Dan lampu akan nyala terus selama Anda mandi, kecuali Anda nongkrong. Kalau nongkrong kan nggak gerak. Tahu-tahu lu mati, pasti Anda juga kaget gitu kan. Dan itu Anda gerak-gerak baru dia akan nyala lagi gitu ya. Nah, tapi ini apa namanya merupakan sebuah salah satu solusi untuk mengheat atau mengefisiensi sebuah energi, konsumsi energi khususnya listrik ya. Gitu deh. Ini sudah connected street. Nah, ini tadi ini bicaranya bagaimana melihat data traffic, terus kemudian melihat apa namanya memberi guidance bahwa di sana lagi macet, silahkan cari jalur lain. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini monitor juga energi consumption dari sebuah kendaraan supaya tidak bermacet-macet ria. Kalau sudah macet berarti kan jarang orang mematikan kendaraannya kalau udah macet gitu ya. Tapi dia tetap nyala karena apa? Saat ini caranya, oh Pak panas Pak. Jadi mobil tetap nyala, AC tetap nyala. Islah itu bensin gitu kan, bahan bakar gitu ya. Kalau nggak maju gitu. Jadi justru kalau diam itu kan bahan bakarnya lebih cepat boros ya dengan kalau lagi jalan. Oke, lanjut. Smart parking tadi saya sampaikan juga. Ini ada urusannya dengan karbon dioksida emisi ya. Kalau misalkan nyari muter-muter nyari parkir kan ya otomatis apa namanya
bahan bakarnya terbuang, terus kemudian CO-nya juga semakin tinggi. Oke, lanjut lagi ada traffic surveillance dan vehicular traffic. Ah, kita bicara melihat jalur eh, apa namanya lalu lintas, terus kendaraan, terus kemudian nah ini juga tadi mendetek sebuah kriminal dan give resolution to help the camera image. Capture, di record kemana dia larinya, kabur kemana. Oh, wah, ini seru nih. Kayaknya belum ya, di kita belum. Tapi kalau memang Anda sudah bikin sebuah prototipenya akan seru sehingga ini lari kemana dan sebagainya itu bisa. Ini kayak di film-film deh. Structure health. Nah, apa namanya? Misalkan kita bicara bagaimana apa namanya kadar suhu dalam sebuah gedung, kemudian kalau misalkan terdeteksi sebuah asap seperti apa gitu kan, atau kalau di sini menyebutkan, oh gedungnya bisa tahan gempa, bagaimana sensor mendeteksi jika terjadi sebuah gempa. Oh, seru lagi nih, IoT-nya bisa dibikin. Smart home, wah ini juga sudah saya yakin sudah biasa ya, sudah sering kita dengar juga bagaimana kita bisa membuat sebuah smart home. Smart home-nya banyak dari smart TV, security system, apalagi nih. Kita bicara sensor kalau di rumah menggunakan LPG atau gas, apa namanya kompor gas, berarti bisa mendeteksi apakah ada gas yang bocor dan sebagainya. Ini banyak nih. Ini smart home, saya yakin juga sudah punya gambaran. Forest fire detection ini di apa namanya? Kita bikin sebuah peralatan yang bisa diletakkan di spot-spot sebuah padang rumput misalkan ataupun kalau udah nanti musim kemarau ini kemungkinan paling memungkinkan terjadinya kebakaran. Polusi udara dan polusi suara juga sama ya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana tingkat polusi dari sebuah daerah, alatnya dan kita tahu earthquake early detection. Wow, ini pergerakan tanah bisa disebut early detection Pak. Jadi sebelum bergerak ya ini agak-agak levelnya mungkin orang-orang geologi atau orang-orang urusannya dengan pergempaan yang akan lebih ngerti karena biasanya pergerakan tanah itu terjadi karena kontur tanah bergerak tapi kita tidak merasakan. Nah, jika pergerakannya terjadi sebuah patahan ataupun sebuah tumbukan baru terjadi sebuah gempa. Radiation level ini mungkin urusannya reaktor nuklir dan sebagainya ya yang secara tingkat radiasinya cukup tinggi. Nah, kita bicara 5G karena saat ini bicaranya kalau sudah ngomong smart city mungkin sebaiknya infrastruktur 5G yang akan digunakan ya. Kenapa 5G lebih recommended? Nah, ini. Dimana kita bicaranya kalau 4G itu seperti apa, latensinya, reliability, deploy time-nya, energy efficiency-nya, kemudian number of device-nya, mobility-nya, peak rate-nya, data volumenya, dan sebagainya. Jadi di sini kita bicara kalau 5G mungkin sudah bicara data rate-nya lebih dari 5 bps. Service reliability-nya hampir 100%. Mobility speed-nya bisa 500 km per jam. Wow, cepat banget ya. Ini motornya siapa bisa kecepatannya seperti ini? Artinya pakai mobil sport pun dengan 300 km per jam masih kecil. Ini sudah bisa lebih tinggi.
Human Orientation Terminal lebih dari 20 billion, 20 miliar. Terminalnya juga lebih dari miliar. Lokasi akurasinya kurang dari 1 meter. Nah, apa namanya? Jadi sebuah solusi ya, karena biasanya pada saat kita bicara Anda menggunakan Google Map, rata-rata 50 meter disebut akurasinya. Kita bicara kurang dari 1 meter. Ini benar-benar. Bahkan kalau misalkan saya pakai baju, bajunya ini bisa mengetahui bajunya saya taruh di mana. Oh, udah dipakai kok Pak. Oke, eh, ada 4 hal yang apa istilahnya lebih baik ya di 5G. Ada EMBB atau Enhanced Mobile Broadband, di mana di sini kita sebagai konsumen biasanya akan mendapatkan sebuah keuntungan yang terpaling besar dengan inovasi ini, karena kita bisa mengakomodasi kapasitas jaringan yang lebih besar untuk menjaga kecepatan data. Nah, dalam berbagai situasi pun apa namanya, di tengah keramaian dalam pergerakan perjalanan pun fungsi ini sangat sangat mendukung. Misalkan kalau yang biasa berkendara dengan menggunakan kereta gitu kan, atau menggunakan kendaraan mobil, misalkan saya dari Bandung ke Jakarta melewati Cipularang dengan kecepatan 100 km per jam, kadang-kadang sinyalnya nggak bagus atau sinyalnya nggak nyampe, atau pada saat di ketinggian tertentu pada saat ini apa namanya, kita tidak bisa mendapat data. Nah, di sini dengan teknologi Enhanced Mobile Broadband di sini memungkinkan kita untuk masih tetap bisa menikmati pemanfaatan teknologi dari misalkan video streaming, terus kemudian apa namanya, cloud dan sebagainya. Jadi ini semua masih jalan dengan baik. Next ada URLCC, Ultra Reliable Low Latency Communication. Di sini 5G bisa khususnya untuk transformasi industri ya di sini ya. Jadi apa namanya, kecepatan yang diperlukan tersedianya jadi lebih besar. Jadi dalam hal ini kita bicara bagaimana misalkan tadi smart surveillance tadi, kemudian smart traffic, sehingga pelayanannya jarak jauh pun masih sangat baik karena latensinya kecil. Eh, apa namanya? Tadi misalkan kita pasang smart surveillance untuk di traffic misalkan, jadi begitu videonya kita capture, terus kemudian ada tindakan ada sebuah kejahatan yang terjadi dan di situ di capture, bisa pindah-pindah kamera juga terlihat dengan baik. Kemudian ada Massive Machine Type Communication. Di sini biasanya untuk teknologi ini bermanfaat untuk pengembangan smart farming, smart agri atau smart agriculture. Di sini lebih mendorong ke smart city. Ya. Jadi di sini gabungkan kemampuan 5G-nya dengan berbagai macam sensor sehingga komunikasi. Next ada ultra high speed dan low latency communication. Ini gabungan dari apa namanya, ketiganya. Gabungan ketiganya berarti udah dijamin deh lebih oke gitu kan. Oke. Nah, ini gambarannya secara apa namanya? 5G-nya ada EMBB, kita bicara video dan sebagainya, terus kemudian begitu kita augmented reality dan sebagainya, kemudian kita bicara LLC ini ke industri, sampai ke kita bicara dari semuanya. History ya, history penggunaan networking teknologinya ya. Kita tahu ada
A, B, G, N, A, C, A, D, A, X, A, Y. Nah, kita baru sampai mana? Baru sampai N, Pak. Walaupun sudah 2021 di Indonesia, nah, di sini udah harusnya bicaranya sudah sampai AY ya, AY, AX. Belum Pak, masih AN, bahkan baru masuk ke AC. Ya, standar Wi-Fi-nya. Kalau standar selulernya pun masih 4G gitu kan, belum 5G. Walaupun di sini sudah bicaranya 2020 ya, sudah bicara seperti ini. Tapi mungkin belum, kita belum sebetulnya. Mudah-mudahan nanti as soon as possible. Oh, kenapa ini? Sudah. Oke, itu saja dari saya. Kira-kira ada yang ingin tanyain? Nah, jangan lupa ada di LMS saya sudah pasang tugasnya buat kalian. Nah, sepele aja kok, cuma cari bagaimana kelebihan kekurangannya dari sebuah 5G. Terus kemudian saya minta Anda untuk mencari sebuah video YouTube yang terkait dengan teknologi 5G, apapun itu, baik itu yang memang sudah ada ataupun baru kira-kira, baru virtual, baru angan-angan, tapi sudah disimulasikan secara baik. Silakan cari sebuah videonya, kemudian Anda kasih resumenya atau kasih apa ya istilahnya, eh ringkasan ceritanya bahwa teknologi ini ternyata bisa digunakan gini-gini. Nah, seperti itu. Oke, waktunya Narsis. Silahkan aktifkan kameranya. Ayo, kita foto bareng untuk bukti. Ayo. Kita aktifkan kameranya. Kita Narsis. Wah, udah senyum-senyum aja ini. Oh, udah senyum-senyum, giginya udah kelihatan. Udah, ada belum mandi tuh. Kelihatan rambutnya masih kayak gitu. Aduh, wah, apalagi yang baru bangun banget kan kelihatan banget. Nah, kalau yang udah mandi kelihatan kok. Akbar udah mandi nih kayaknya nih. Kayaknya cerah, glowing glowing gitu. Oke, saya capture dulu ya. Satu, dua, tiga. Ada yang baru nongol. Satu, dua, tiga. Bentar. Mana? Kok hilang? Tensi saya mana? Oke, saya capture lagi. Hore, ada yang perempuan. Siti salah kamar ini, Bu Siti. Bu Siti salah kamar kayaknya. Ini mahasiswa. Oke, kalau gitu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Ya, jangan lupa nanti di LMS portalnya ya, silakan dikerjakan apa namanya tugasnya. Silakan kalian resume sebuah link YouTube, kemudian sampaikan resumenya seperti apa. Waktunya seperti biasa 1 minggu saya kasih. Silakan dikerjakan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya close? Oke, sepertinya tidak ada. Kita lihat. Kalau gitu, saya stop dulu recordingnya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita ketemu insya Allah minggu depan di waktu dan jam yang sama, di materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.